Saya mempunyai rencana, saya tahu program-program strategis untuk mewujudkan UPR itu seperti apa di masa yang akan datang. Bagi saya, menjadi rektor itu bukan tujuan dan bukan ambisi saya, tetapi dia hanya akan menjadi media saya untuk memberikan pengabdian yang lebih besar, untuk memberikan perubahan yang signifikan kepada universitas ini kalau dipercaya. Artinya kalau tidak dipercaya tidak ada beban bagi saya. Jadi tidak dipercaya oleh Senat, saya ucapkan terima kasih. Yang penting saya sudah berpartisipasi menawarkan program. Tetapi kalau dipercaya, saya akan ambil tanggung jawab itu penuh dan saya akan konsolidasi semua kekuatan yang ada. Inilah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada universitas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas atau akan berdiskusi dan ngobrol dengan Bapak Profesor Dr. Sulmin Gumiri, MSc. Beliau adalah salah satu bakal calon rektor yang saat ini mengikuti pemilihan calon rektor Universitas Palangkaraya. Jadi nanti kita akan coba diskusi dengan beliau, apa latar belakang beliau maju pada pemilihan calon rektor kali ini. Pemilihan calon rektor tahun 2022 diikutin oleh 13 bakal calon rektor. Ini terbanyak dalam sejarah pemilihan calon rektor, Pak ya. Jadi luar biasa ya, artinya para Universitas Palangkaraya atau UPR itu punya kader-kader yang berlimpah lah dengan munculnya 13 bakal calon rektor, dari yang senior sampai yang muda juga maju dalam pemilihan bakal calon rektor ini. Pak Prof. Sulmin, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin kita santai aja Pak. Latar belakang Bapak maju sebagai bakal calon rektor ini apa Pak? Mungkin bisa disampaikan ke Mas. Baik, terima kasih Saudara Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi kalau saya ditanya tentang latar belakang, tentu saja itu pasti berkaitan dengan background saya, dengan latar belakang hidup saya, dan dengan sejarah karir saya. Saat ini saya dipercaya oleh Bapak Rektor sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Oh iya. Ya, kata perencanaan itu berarti berkonotasi kepada UPR di masa yang akan datang. Saya mempunyai rencana, saya tahu program-program strategis untuk mewujudkan UPR itu seperti apa di masa yang akan datang. Tetapi saya juga adalah orang yang meniti karir dari paling bawah di Universitas Palangkaraya. Oh iya. Ya, kita berbicara kepada kurun waktu 38 tahun yang lalu ketika saya pertama kali berkarir di sini sebagai seorang anak muda, dan saya mulai berkenalan dengan para pemimpin-pemimpin UPR, orang-orang bijak yang ada di UPR, dan saya mendapatkan filosofi bahwa UPR ini punya potensi yang sangat luar biasa. Potensinya luar biasa, dan saya juga dididik di sini, lalu akhirnya sadar bahwa potensi UPR itu besar, dan saya pelan-pelan ditanamkan kecintaan kepada UPR karena UPR memberikan begitu banyak kepada saya, dan bersyukur saya juga diberi kesempatan untuk melihat dunia di luar UPR, terutama saya sampai saat ini ada 32 negara yang pernah saya datangi berkat UPR semuanya. Sehingga saya memiliki cita-cita. Cita-cita itu adalah memberikan pengabdian terbaik kepada saya, karena sekarang saya tidak muda lagi, jadi sekarang umur saya 57 tahun, sudah di puncak karir, guru besar, golongan 4D, pimpinan sudah selevel di bawah Pak Rektor, tetapi kalau memang masih bisa berguna, inginlah di akhir masa jabatan saya memberikan sesuatu yang terbaik sebagai yang pertama, ekspresi terima kasih saya kepada lembaga ini yang telah membesarkan saya, yang telah menghidupi keluarga saya, dan yang telah membangun karir saya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, karena sejak muda saya dididik oleh tokoh-tokoh di sini tentang bagaimana menjadi orang jujur, disiplin. Nah mungkin didikan yang saya terima 30 tahun yang lalu, 35 tahun ini, itulah yang sekarang saya harus implementasikan. Saya balikkan semuanya ke Universitas Palangkaraya. Dan yang membuat saya mengambil keputusan karena saya tidak pernah ragu, di Universitas Palangkaraya ini banyak sekali orang-orang hebat, anak-anak muda hebat, dan selama ini mereka itu bekerja dengan saya dan mereka sangat tulus, sehingga saya melihat di UPR ini ada potensi kekuatan yang luar biasa. Yang luar biasa kalau dikelola dengan baik, universitas ini bisa kita percepat perkembangannya dan bisa berkompetisi dengan universitas lain. Kira-kira begitu. Oh, ya. Latar belakang. Itu mungkin latar belakang dari Pak Prof. Sulmin ya. Untuk maju dalam pemilihan calon rektor UPR 2022-2026. Beliau ini merupakan alumni Universitas Palangkaraya sendiri, Pak, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika kalau nggak salah, Pak. Betul. Kemudian setelah itu beliau menjadi dosen, Pak ya. Ya. Setelah itu mendapat kesempatan pendidikan S2 di Nottingham University, Inggris, Pak ya. Betul. Kemudian melanjutkan S3-nya di Hokkaido University, Jepang. Betul. Jadi pengalaman internasional beliau cukup banyak dan mungkin jaringan juga, Pak ya, karena membangun itu perlu jaringan yang ke depan tantangan perguruan tinggi itu semakin berat dengan nanti disahkannya Undang-Undang Sisdiknas yang baru, kalau misalkan nanti disahkannya, dan isinya diantaranya adalah kewajiban perguruan tinggi untuk meningkatkan statusnya. Kalau misalkan diasatkan, dia wajib menjadi badan layanan umum dalam waktu 2 tahun. Dan saat ini UPR kan sudah diambang pintu untuk jadi BLU. Yang artinya ketika BLU dia harus melakukan pembiayaan mandiri ya sekitar 50%. Setelah itu 2 tahun kemudian dia jadi wajib jadi PTNBA, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang hampir 90% Bob ya. Pembiayanya harus diri sendiri ya, mencari pembiayaan mandiri. Seperti perguruan tinggi besar lainnya seperti UGM, UI, Unibrau dan yang lainnya. Dan ini tantangan berat bagi perguruan tinggi itu karena ada konsekuensi ketika mereka tidak bisa mencapai target itu, mereka akan menjadi perguruan tinggi negeri cabang PTNBH yang lain. Itu menyangkut harga diri ya, harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah. Seandainya Prof terpilih nanti dan dipercaya oleh Senat menjadi rektor, kira-kira langkah seperti apa yang akan Prof lakukan untuk mencapai BLU dan juga nanti PTNBH, Prof? Baik, jadi yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan waktu sosialisasi visi misi, sebagai rektor itu berarti kan dia sebagai seorang pemimpin ya. Pemimpin itu menggerakkan orang banyak. Maka langkah yang pertama pastilah saya ingin memastikan dulu dan berjuang sekuat tenaga dulu bahwa saya itu memang bisa dipercaya. Itu satu. Kalau saya bisa dipercaya, kepercayaan itu tumbuh, maka saya bisa mengelola dengan baik potensi SDM yang ada di UPR ini. Iya, Pak. Ada hampir 800 dosen di sini. Ada 400 sampai 500 tenaga kependidikan di sini. Ada mahasiswa-mahasiswa hebat di universitas ini. Maka tantangan yang tadi diberikan dari Satker menjadi BLU itu sebenarnya kita ambil dari sisi positifnya, bahwa orang besar itu baik individu atau organisasi itu karena dia dihadapkan kepada sebuah tantangan. Maka saya tidak pernah ragu dengan tantangan itu. 2 tahun BLU insya Allah saya bisa capai kalau tadi teman-teman itu betul-betul yakin bahwa saya memang tidak mempunyai konflik of interest dalam mengelola universitas ini. Nah makanya karena tadi filosofi saya adalah saya ingin berterima kasih, saya hanya ingin memberikan pengabdian terbaik, dan saya sangat optimis saya bisa membentuk tim yang hebat. Pengalaman karir saya sejak tahun 95 di hibah-hibah kompetisi, Universitas Palangkaraya ini biasa berkompetisi dan mengalahkan universitas-universitas besar kalau timnya itu adalah orang-orang yang terkonsolidasi dengan baik. Jadi tidak ragu saya dengan BLU. Kata kunci dari BLU adalah sumber-sumber pendanaan. Bagaimana kita bisa menciptakan sumber-sumber pendanaan di luar PNBP. Dan itu kami di tim ini, di tim yang bekerja dengan saya sekarang, kita sudah menyusun itu. Sudah, Pak. Yang namanya business plan, strategic business plan, semuanya. Bang Andren, saya juga berkiprah langsung menghidupkan
unit-unit yang berpotensi untuk menghasilkan uang. Jadi kalau saya memang dipercaya tidak ada yang saya tidak pesimis. Bagi saya mudah. Optimis tuh. Untuk itu, bukan saya tinggi hati, bagi saya mudah. Asal tadi kuncinya di saya sebagai leader, bahwa saya bisa dipercaya dan saya tadi prinsip bekerja saya adalah leadership saya adalah Ingar Sosong Toludo, itu kan. Jadi prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Jadi saya kalau membela tim saya berada di depan. Kalau bekerja saya berada di tengah. Ya. Tetapi kalau untuk mengejar sebuah target bisa saja saya paling belakang, tim saya di depan. Karena mereka orang-orang hebat. Saya hanya mengarahkan saja. Itu biasa. Jadi tidak ragu saya dengan adanya tantangan BLU dalam 2 tahun dan kalau harus menjadi PTNBH kan itu tidak diberlakukan hanya kepada UPR, universitas lain juga seperti itu. Iya. Jadi ya tinggal kepiawaian pemimpinnya saja. Jadi ini kata kuncinya adalah leadership. Dan saya bersyukur dalam perjalanan karir saya juga mendapatkan training leadership ya, mulai dari tingkat lokal, nasional sampai ke tingkat ASEAN. Saya sudah mengikuti yang eksekutif sekarang. Saya insya Allah paham tentang yang namanya makna dari leadership. Kunci dari leadership itu adalah trust. Trust itu tergantung kepada personality saya sebagai leader. Maka jaminannya itu hanya di personality saya aja. Gitu aja. Jadi tidak ada masalah, kita akan, kalau BLU sudah terrealisasi, kita akan mencari sumber-sumber pendanaan yang bisa memastikan Universitas Palangkaraya bisa mandiri, dan setelah itu kita akan tadi mengejar, kan kalau PTNBH itu kan bukan hanya dana, tetapi juga ada indikator-indikator. Indikator lain. Indikator akademik, percepatan dosen, percepatan publikasi ilmiah, dan alhamdulillah saya sudah menjalaninya dalam keseharian saya, jadi kalau orang masih berkata sulit publikasi internasional, ya saya sudah melewatinya. Networking ke luar negeri saya punya. Jadi tidak ada masalah. Dan tim-tim saya ini adalah orang-orang yang sangat teruji. Jadi selama saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, saya tidak pernah ragu UPR ini bisa menjadi perguruan tinggi. Jangan sampai menjadi perguruan tinggi binaan. Karena yang namanya rektor perguruan tinggi ternama itu adalah teman-teman saya juga. Sama kita, levelnya sama. Sama-sama dengan saya sekolah di Jepang, sama-sama dengan saya sekolah di Inggris. Tidak ada bedanya. Nah, cuman tadi kita di UPR tadi konsolidasi sinergi. Itu aja yang saya andalkan. Itu Pak Isma. Terus Pop, ada lagi terkait dengan akreditasi program studi. Betul. Kayak itu kan menjadi tantangan terberat juga karena masyarakat ketika masuk perguruan tinggi dia akan melihat akreditasi program studinya. Betul. Dan mungkin ada beberapa persyaratan untuk mencapai akreditasi unggul, kan misalkan jumlah dokter dan lain sebagainya. Ya. Pop sudah mempersiapkan itu nggak? Sudah mulai menghitung-hitung nggak jumlah? Misalkan program studi ini dokter sekian, mungkin dalam waktu sekian harus ini. Gimana mencapai itu? Itu kita petakan ya. Jadi kondisi masing-masing program studi tidak sama, juga kondisi masing-masing fakultas tidak sama. Salah satu yang menantang adalah beberapa program studi di UPR ini ada yang dosen-dosennya itu sudah senior dan rekrutmen dosen mudanya agak tersendat, kurang penambahan dosen. Nah, itu tantangan tersendiri. Kalau yang program studi banyak dosen mudanya itu bukan masalah. Bukan masalah. Nah, tadi saya singgung waktu sosialisasi. Bukan UPR yang menyediakan PNBP untuk membiayai mereka sekolah, tetapi dosennya yang di-upgrade sehingga bisa memenangkan kompetisi untuk mendapatkan beasiswa. Itu yang benar. Saya dulu S2, S3 di luar negeri, di Inggris, di Jepang, semuanya dibiayai oleh mereka. Beasiswa. Ya, jadi adalah sesuatu yang tidak terlalu pas kalau dosen-dosen itu mengatakan kok UPR nggak menyekolahkan kami, nggak akan mampu kalau seperti itu kan. SPP mahasiswa PNBP itu bukan untuk menyekolahkan dosen, tetapi pemerintah kan menyediakan dana-dana yang begitu besar untuk dosen bersekolah. Tugas saya sebagai leader memastikan kualitas dosen itu qualified untuk mendapatkan beasiswa. Dan di jaringan-jaringan kerjasama luar negeri yang saya tangani selama ini, itu malah beasiswa itu ditawarkan duluan. Prof, ini dengan kerjasama ini ada 2 paket beasiswa, carikan orang. Nanti saya harus menyiapkan orang kan. Nah, jadi untuk mencapai akreditasi internasional itu, makanya tadi salah satu yang saya sebutkan, di bawah kepemimpinan saya nanti kalau saya dipercaya satu bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua yang biasa di universitas. Kemudian yang kedua, kita ingin kemampuan meneliti dosen, networking dosen dalam kerjasama internasional semakin meningkat. Dengan sendirinya maka kualifikasi dosen yang bergelar doktor akan terus bertambah, publikasi ilmiah juga terus bertambah, otomatis tadi akreditasi akan meningkat. Memang tidak bisa sekejap, itu perlu waktu. Nah, tapi saya bisa targetkan.
Kalau akreditasi internasional kok kan ada permintaan stakeholder dari Amanat Islam yang kemarin. Ya. Kira-kira itu kan nggak mungkin semua ya, Pak. Mungkin ada Ya. pilihan-pilihan nanti. Betul. Ya, akreditasi internasional, ingat ya, akreditasi internasional itu berarti dia menggunakan standar internasional. Ya. Jadi standar internasional itu yang harus menjadi acuan kita untuk menentukan prodi mana yang kita targetkan. Nah, karena itu berdasarkan standar internasional yang sudah ada, kita menseleksi. Ya, Universitas Palangkaraya tidak mungkin lah dalam waktu sekejap langsung separuh jadi internasional. Tetapi kalau tahun ini dapat sang satu ini menularkan pengalamannya kepada prodi lain yang berpotensi, saya yakin itu akan menggelinding. Jadi akan dengan sendirinya akreditasi internasional itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Karena ini masalah semangat. Nah, saya selalu mengatakan kalau di kementerian gini. Ini saya ungkapkan aja, kenapa waktu membangun gedung lantai 7 itu waktu itu saya mendapat tekanan yang luar biasa ya, bukan diragukan. Nyaris salah. Ya, jadi sampai saya ditanya waktu itu, Pak Rektor ada ditanya, kenapa Prof harus lantai 7? Di mana-mana SBSN itu cuma lantai 5. Nggak boleh lantai 7. Terus Pak Rektor mau mengatakan ini, saya bilang maaf Pak Rektor, biasanya jawab. Terus begitu, yang nanya juga guru besar sama seperti saya, teman rekan saya juga gitu dari ITB. Terus saya bilang, bagi saya lantai 7 itu segala-galanya karena menyangkut harga diri dan martabat universitas saya. Karena begitu harga diri itu tumbuh, kepercayaan diri tumbuh, maka semangat untuk membangun itu kan besar sekali kan. Nah inilah strategi kita dalam, jadi nomor 1 bangga dulu kita dengan kampus kita. Gitu. Oh jadi ini ya, di pembangunan 3 gedung ini sebagai... Ya saya koordinatornya, saya yang mengarahkan proposalnya, saya yang memimpin tim negosiasi di Jakarta, hosting di kementerian dengan Bappenas mempertahankan ide. Itu kebetulan Pak Rektor ya karena saya wakil rektor bidang tugas. Ya, itu tugas yang menantang dan bisa kita laksanakan dengan baik, membuat saya semakin yakin sebenarnya UPR ini punya potensi yang sangat besar. Pop terakhir Pop. Ya. Dari visi ini kan Pop mencanangkan Universitas Palangkaraya sebagai universitas riset ya, dengan keunggulan komparatif lokal. Betul. Seperti apa sih Pop bayangannya? Ya begini, saat ini kita berada di posisi sebuah universitas pembelajaran bermutu gitu ya, yang berbasis riset. Jadi saat ini kita sudah memulai membudayakan riset karena memang dosen itu hampir tidak mungkin karirnya akan lancar atau naik pangkatnya akan lancar kalau dia tidak melakukan penelitian. Nah pertanyaannya penelitian apa yang spesifik? Nah itulah yang berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif lokal kita, berarti dikembalikan ke pola ilmiah pokok, yaitu pengembangan hutan rawa gambut, IPTEK ya, IPTEK dan inovasi yang berbasis hutan rawa gambut dan daerah aliran sungai. Nah setelah itu sekarang kita sedang jalan, maka saya mentarget 2026 pada akhir masa jabatan saya kalau saya dipercaya direktur itu adalah menjadi universitas berbasis keunggulan komparatif lokal. Itu maksudnya semua bahan yang diajarkan kepada mahasiswa oleh para dosen-dosen UPR adalah hasil-hasil riset mereka sendiri. Riset apa yang dilakukan adalah riset yang mengeksplorasi potensi lokal kita. Baik sains, budaya, seni, humaniora, segala macam itu. Nah, setelah itu, maka universitas ini kan akan terekspos ya. Terekspos karena banyak publikasi, dia terekspos, dana-dana mulai masuk, kegiatan penelitian begitu mulai menggeliat di sini, dana masuk. Nah, begitu dana-dana penelitian masuk, penelitian produktivitasnya tinggi, disitulah kita disebut dengan universitas riset. Universitas riset itu artinya dosen itu lebih banyak belajar dengan mahasiswa sambil melakukan riset, bukan teaching di kelas. Jadi anak-anak ini mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman karena mengikuti dosennya yang sedang melakukan penelitian. Karena dia melakukan penelitian, dia membuat report, dia membuat jurnal, dia pasti membaca ilmu pengetahuan. Berarti ilmu pengetahuan itu didapatnya dengan sains, dengan perkembangan sains terkini, bukan karena dicekoki oleh dosen. Kalau diajari oleh dosen yang dosennya tidak meneliti kan ilmu pengetahuannya kan tidak update ya. Nah itulah yang saya alami waktu saya di Jepang. Jadi semua itu dilakukan dengan riset sebagai sarana untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan universitas riset. Jadi semuanya lab. Makanya tadi saya mungkin perlu di-highlight ya. Di program strategi saya adalah para profesor yang sekarang cuma 23 profesor. Saya akan menjadikan para profesor itu adalah sebagai orang yang punya otonomi penuh
punya kapasitas penuh di program studinya, dia akan memiliki staf sendiri, dia akan memiliki lab sendiri, ruangan sendiri, karena ini barometernya. Profesor itu harus dikembalikan sebagai seorang peneliti, seorang ilmuwan. Nah, ini langkah awalnya. Jadi para profesor, mantan rektor itu harus, jadi tidak boleh mereka menjadi orang pinggiran karena mereka udah besar. Dia jadi profesor kan, rekor penelitiannya kan udah bagus kan. Nah, itu yang saya akan lakukan dan itu yang akan saya wujudkan. Kalau kita sudah menjadi universitas riset berbasis lokal, maka tamu-tamu peneliti lain akan datang ke Universitas Palangkaraya bekerja sama, dan pada periode berikutnya setelah saya nanti, itu Universitas Palangkaraya akan menjadi sebuah universitas riset yang betul-betul unggul dan mampu bersaing di taraf nasional dan internasional. Nah, itu bukan sesuatu yang sulit. Kita memproyeksi 2034. Bisa tercapai. Insya Allah kalau sinergi betul-betul seperti yang kita desain. Baik, Prof. Terakhir mungkin ada closing statement. Kan dalam pemilihan ini kan pasti satu yang terpilih, yang lain kan tidak akan terpilih. Bagaimana, Prof? Bisa disampaikan misalkan kalau seandainya terpilih, dan bagaimana kalau misalkan seandainya tidak terpilih? Oh ya, begini. Jadi saya ini adalah dosen yang membangun karir dari sangat bawah dan dari sangat masih muda. Jadi semua orang tahu siapa saya, keseharian saya. Jadi bagi saya menjadi rektor itu bukan tujuan dan bukan ambisi saya. Tetapi dia hanya akan menjadi media saya untuk memberikan pengabdian yang lebih besar, untuk memberikan perubahan yang signifikan kepada universitas ini kalau dipercaya. Artinya kalau tidak dipercaya tidak ada beban bagi saya. Jadi tidak dipercaya oleh Senat, saya ucapkan terima kasih. Yang penting saya sudah berpartisipasi menawarkan program. Tetapi kalau dipercaya, saya akan ambil tanggung jawab itu penuh dan saya akan konsolidasi semua kekuatan yang ada. Inilah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada universitas. Jadi terpilih dan tidak terpilih, insya Allah kondisi psikologi dan kejiwaan saya sama. Tetap mengabdi, Pak. Tetap mengabdi. Nah, itu. Jadi tidak ada yang, insya Allah nggak ada yang frustasi atau kalau menang juga euforia yang terlalu berlebihan itu. Makanya saya sering guyon sama tim saya. Nanti kalau saya jadi rektor, jangan-jangan dalam sejarah nih rektor UPR-nya nggak gaya-gaya banget, gitu kan? Karena saya tadi memang ingin membangun aja. Ya, begitu. Jadi tidak ada musuh saya, tidak ada kompetitor yang harus saya musuhin, dan saya tahu itu teman-teman saya semua, anggota Senat teman-teman saya semua, nggak ada. Yang membedakan adalah sekarang teman-teman itu, terutama anggota Senat, diberikan kesempatan untuk menilai secara objektif di antara 13 calon tadi siapa yang paling layak. Kalau ternyata saya yang paling layak, alhamdulillah. Kalau tidak juga alhamdulillah, karena tadi tidak ada beban. Saya tetap akan memberikan pengabdian terbaik saya di UPR. Begitu kira-kira. Terima kasih, Prof. Ya. Itu obrolan kita dengan Prof. Sulmin Bumi, bakal calon rektor Universitas Palangkaraya tahun 2022-2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.